Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah semangka jadi simbol perlawanan Palestina terhadap Israel, bermula dari larangan berkibaran bendera Palestina. Beberapa waktu belakangan, penggunaan emoji semangka banyak ditemukan di media sosial. Ketika hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina terkait konflik negara tersebut dengan Israel. Lalu pantas kita ketahui bagaimanakah awal mulanya buah yang dikenal sebagai penyegar di kala cuaca panas itu bisa menjadi simbol negara tertentu. Maka berikut pada video kali ini akan kami bahas sejarah semangka Palestina. Mengutip dari laman Times, penggunaan semangka sebagai simbol Palestina bukanlah hal yang baru. Simbol itu muncul pertama kali usai peristiwa Perang 6 Hari atau Six Day War pada tahun 1967 ketika Israel menguasai tepi barat dan juga Gaza serta mencaplok Yerusalem Timur. Kala itu pemerintah Israel membuat aturan bahwa mengibarkan bendera Palestina di depan umum sebagai pelanggaran pidana di Gaza dan di tepi barat. Namun warga Palestina punya cara untuk menyiasati larangan tersebut. Mereka mulai menggunakan semangka karena ketika dibelah, semua unsur warna bendera nasional mereka terlihat pada buah merah tersebut, yaitu merah, hitam, putih, dan juga berwarna hijau. Pemerintah Israel tak hanya menindak tegas pengibaran bendera Palestina di jalur Gaza maupun tepi barat, melainkan juga menghentikan sebuah pameran di sebuah galeri seni di Ramallah yang menampilkan karya sejumlah pelukis Palestina yang menggunakan elemen warna merah, hitam, dan juga putih dan juga berwarna hijau dalam karya-karya mereka. Seperti disampaikan seniman Slimane Mansur pada The National di 2021, pemerintah Israel menutup pameran karyanya bersama pelukis Nabil Anani dan Issam Badrul di 79 galeri Ramallah pada 1980. Mereka mengatakan kepada kami bahwa melukis bendera Palestina itu dilarang, tapi penggunaan warnanya juga dilarang. Maka Issam berkata, bagaimana jika membuat bunga berwarna merah, hijau, hitam, dan juga putih? Dan petugas itu menjawab dengan marah, ini akan disita. Bahkan jika Anda melukis semangka itu akan disita, tutur Mansur pada kantor berita tersebut. Israel mencabut larangan kibar bendera Palestina. Israel mencabut larangan penggunaan bendera Palestina pada tahun 1993 sebagai bagian dari Perjanjian Oslo, suatu perjanjian formal pertama antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina yang mencoba menyelesaikan masalah kedua negara. Bendera dengan elemen warna merah, hitam, putih, dan hijau dianggap mewakili otoritas Palestina yang akan mengelola wilayah Gaza dan tepi barat. Pada tahun 2007, tepat setelah peristiwa konflik Intifada II atau Intifada Al-Aqsa, seniman Khalid Hourani menciptakan kisah semangka untuk buku berjudul subjektif Atlas of Palestina. Dia menyimpan suatu cetakan pada 2013 dan menamakannya The Color of the Palestina Flag, yang kemudian dilihat oleh banyak orang di seluruh dunia. Penggunaan simbol semangka muncul lagi pada tahun 2021, menyusun keputusan pengadilan Israel untuk menyingkirkan keluarga Palestina yang tinggal di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur dari rumah mereka demi memberi tanah bagi para pemukim. Simbol semangka ini juga kembali viral baru-baru ini pada tahun 2023 ini setelah para Israel membombardir Palestina di jalur Gaza dengan begitu kejamnya. Pada Januari 2023, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memberi wewenang pada polisi untuk menyita bendera Palestina.
Hal ini dikutip dengan pemungutan suara pada Juni 2023 mengenai rancangan undang-undang yang melarang pengibaran bendera Palestina di lembaga-lembaga yang didanai oleh negara, termasuk di universitas. Pada bulan yang sama, organisasi perdamaian akar rumput komunitas Arab Israel, Zazim, memasang bendera Palestina dalam bentuk gambar semangka pada sekitar selusin layanan taksi di Tel Aviv. Gambar tersebut juga dilengkapi teks bertuliskan, "Ini bukan bendera Palestina." Jika kalian ingin menghentikan kami akan mencari cara lain untuk mengekspresikan diri, tutur Amal Sa'ad, warga Palestina dari Haifa yang mengorganisir kampanye semangka Zazim. Hal tersebut sebagaimana dilansir dari Al Jazeera. Sa'ad tidak yakin apakah kampanyenya akan coba dihentikan oleh sayap kanan, sehingga dia memutuskan menyembunyikan rencananya. Meski demikian, Sa'ad mengatakan mendapat dukungan yang sangat besar. Lebih dari 1.300 aktivis menyumbangkan untuk tujuan tersebut, sehingga kini Sa'ad mengalihkan kampanye pada kaos semangka. Saat ini, emoji semangka pun banyak ditemukan di berbagai unggahan media sosial mengutip konflik Israel-Palestina yang kembali memanas pasca serangan Hamas beberapa saat kemarin. Jeruk, zaitun, dan terong yang juga jadi simbol Palestina. Selain semangka, ternyata jeruk dan zaitun dan juga buah terong menjadi simbol Palestina. Jeruk Java terkenal akan rasanya yang manis, penuh, dan mudah dikupas. Buah ini menjadi komoditif ekspor para petani dan pengusaha Palestina sebelum peristiwa Nakba. Petakan terjadi pada tahun 1948 ketika negara Israel dibentuk, menyebabkan lebih dari 750.000 warga Palestina terusir dari desa dan kota tempat mereka tinggal selama berabad-abad. Jeruk Java menjadi simbol identitas nasional bidang sastra dan seni Palestina. Novelis sekaligus jurnalis Palestina Ghassan Kanafani menggunakan jeruk sebagai lambang kehilangan dalam cerita pendeknya pada 1958 yang mengisahkan peristiwa Nakba berjudul The Land of Sad Oranges. Seperti juga jeruk dan semangka, adapun zaitun ikut menjadi simbol perlawanan Palestina. Pohon yang bisa ditemukan di seluruh Palestina itu diasosiasikan dengan identitas bangsa mereka karena mewakili hubungan mendalam warga dengan tanah air mereka. Bagi warga Palestina, panen zaitun merupakan sumber pendapatan yang penting. Tak hanya dijadikan minyak, bahan kosmetik, dan juga sabun, zaitun juga menjadi bagian penting dalam hidangan Palestina. Selama beberapa tahun terakhir, pohon-pohon zaitun Palestina telah diserang oleh pemukim Israel di tepi barat. Menurut PBB, lebih dari 5.000 pohon zaitun Palestina di wilayah tepi barat dirusak selama 2023. Pada tahun-tahun sebelumnya, pemukim menyerang warga Palestina saat panen zaitun yang biasanya jatuh pada Oktober dan November. Pada suatu hari saja di bulan Oktober 2021, Al Jazeera melaporkan bahwa pemukim Israel mencabut 900 pohon zaitun dan aprikot serta mencuri tanaman zaitun di desa Sabastia sebelah utara Nablus. Selain dari beberapa buah di atas, dan juga terong ternyata menjadi simbol dari negara Palestina. Battir adalah wilayah Palestina yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO yang terkenal dengan terongnya. Bahkan secara berkala diadakan festival terong. Edward Said dalam sebuah foto novel tentang identitas Palestina berjudul After the Lasky mendedikasikan beberapa halaman khusus membahas terong khususnya yang berasal dari Battir. Bagi Said, terong adalah salah satu cara dirinya terhubung dengan Palestina meski tinggal di Amerika Serikat. Dia menjalani sebagian besar hidupnya sebagai orang buangan. Pada saat buku tersebut ditulis, Said masih menjadi anggota PLO, sehingga Israel melarang dia memasuki tanah airnya.
Begitulah secara singkat tentang simbol semangka yang kembali viral yang di media sosial emoji semangka, di mana banyak orang mengepostnya, yaitu simbol perlawanan Palestina terhadap Israel karena larangan dalam mengibarkan bendera nasional negara Palestina. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.